Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di seri belajar fisika. Kali ini kita akan belajar tentang soal ya dan pembahasan materi titik berat ya. Soal-soal yang biasanya keluar di ujian, ulangan harian, PAS ataupun di PTS ya anak-anakku. Nah, dengan harapan kalian sudah terbiasa dengan jenis-jenis soal ulangan yang akan keluar. Nah, silakan disiapkan alat tulisnya ya agar kalian juga ikut mengerjakan. Nah, baik, nanti kita bagi menjadi dua bagian ya untuk pembahasan soal ini. Jadi silakan nanti diikuti video berikutnya. Baik anak-anak, untuk materi titik berat ya, ada beberapa hal yang harus kalian kuasai, tentunya berkait dengan titik-titik berat berupa garis, titik berat berupa bidang, kemudian titik berat berupa bangun ruang, dan juga bagaimana kalau titik berat benda yang benda bejal ya. Nah, jadi coba nanti dibuka kembali materi titik berat ya di playlist video saya ini, dilihat materi titik berat kembali agar kalian ingat kembali terutama titik-titik berat untuk benda-benda yang sudah saya sebutkan ya, misalnya ada silinder, bola, segitiga ya, itu tentunya berbeda-beda letak daripada titik beratnya. Baik, kita mulai dengan nomor pertama. Azot, seorang teman Axel, ternyata memiliki miniatur serupa ya dengan ukuran seperti pada gambar. Tentukanlah titik berat benda milik Azot ini ya. Dengan benda ini bejal ya, jadi atasnya berupa kerucut dan bawahnya berupa tabung atau silinder. Nah, dalam kasus ini karena ini gabungan, maka nanti kita pecah dulu ya menjadi bagian 1 dan bagian 2. Oke. Nah, ini. Jadi untuk benda 1 itu yang di bawah, misalkan tabung, kita cari volumenya dulu. Tentunya kalian untuk volume tabung harus selalu ingat ya, rumusnya PR kuadrat dikali T. P biarkan dalam P, kemudian jari-jarinya separuh dari 6 berarti 3 ya, tingginya 10 cm. Dengan demikian volume untuk tabung ini adalah 90 pi. Kemudian ini Y1 sama dengan 5 adalah ketinggian dari ini apa namanya, tabung. Jadi kalau saya buat agak menyilang ya. Nah, jadi untuk tabung sendiri ini ya, jadi ini berapa tingginya terhadap ini ya. Nah, ini berapa tingginya? Berarti separuh dari 10. Separuh dari 10 berarti 5 ya, persis di sini. Jadi persis di sini adalah 5.
Untuk bangun kerucut dua, maka ya, ini alas atau dasarnya kerucut, maka ketinggiannya titik berat untuk kerucut adalah berapa? 1/4 ya. Ini untuk kerucut yang pejal ya, anak-anak. Kerucut yang pejal. Jadi 1/4 dari jadi kalau kita bagi 4 ini kerucut ya. Jadi 1/4. Jadi di sini nilai titik berat untuk kerucut ya di sini. Nah, jadi ini kalau hitung dari bawah kan berarti berapa? 10 ditambah, nah ke sini ya, semua tingginya lah ini 3, tadi 1/4 dari 12, 3 tambah 10, jadi ini adalah 13 ya. Nah, untuk menentukan letak dari titik berat gabungannya, tingginya ini berapa? Menggunakan rumus Y0 ya sama dengan Y1 V1 tambah Y2 V2 dibagi V1 tambah V2. Nah, ini anak-anak cara memasukkannya jangan keliru ya. Y1 5, V1-nya 90 pi ditambah 13 kali 36 pi ya. Jadi kalau di total 918 pi, yang di bawah 90 tambah 36 berarti 126 pi. Jadi diperoleh 7,3 cm. Jadi berada kurang lebih di sini ya, di daerah sini untuk titik beratnya, anak-anak. Ya, semoga jelas ya. Next ke soal berikutnya. Nah, ada bangun seperti rumah, anak-anak ya. Tapi ini berupa garis bangun ya, bidang ya, karena bidang. Nah, berapakah letak titik berat bangun ini? Nah, bangun ini tampak seperti apa? Gabungan ya. Nah, nanti kita bagi menjadi dua ini, ya, menjadi dua bangun ini, terbentuk dari dua bangun, yaitu segitiga dan persegi panjang. Ya, oke, misalkan bangun satunya adalah persegi panjang, bangun duanya adalah segitiga. Ya, berarti ini persegi panjangnya, ya, kalau kita cari titik beratnya, nah di sini, persis di sini, ya, persis di sini. Nah, jadi 5 ya, di sini kan 5 ya. Nah, di sini 5, sedangkan di sini adalah 2. Jadi koordinat kalau ini X1 Y1-nya adalah 5,2. Sedangkan untuk ini segitiga itu hanya sepertiganya. Nah, di sini sepertiga dari tinggi. Nah, tingginya berapa? Dari 10 sampai 6, 10 sampai 4, berarti kan tingginya 6. Nah, ya. Tingginya 6 berarti kalau di sepertiganya lah ini hanya 2 ya. Nah, tapi dihitung dari bawah, 2 tambah 4 jadi 6. Ya, kita lihat. Nah, ini penyelesaiannya selengkapnya. Nah, X1 5 meter ya. X2 X1 Y1-nya 5,2 tadi itu koordinatnya di sini ya. Koordinatnya di sini tadi 5,2 ya. Sedangkan untuk segitiganya itu adalah sepertiga dari tingginya ini. Nah, di sini.
Nah, jadi sepertiganya dari 6, jadi 2 tambah 4 ketingginya 6, Y-nya ya. Sedangkan X1-nya sama, yaitu sama-sama 5. Lalu kalau ini bidangnya berupa luasan, anak-anak, kalian cari luas. Luas pertama adalah persegi panjang. Berapa panjangnya? 2 sampai 8, berarti 6 ya. Dan ini tingginya atau lebarnya 4. Jadi 6 dikali 4. Nah, 24 meter persegi. Sedangkan luas yang kedua berupa segitiga, rumusnya setengah alas kali tinggi. Ya, jadi setengah alasnya 10 ya, jadi ini dari sini. Kemudian tingginya adalah ini 4 sampai 10, jadi 6. Jadi hasilnya 30 meter persegi. Dengan demikian, untuk menentukan titik beratnya X0 atau Y0-nya, ini boleh kalian tulis X0 Y0 anak-anak ya. Ini boleh kalian tulis X0 Y0, enggak apa-apa. YPM itu apa, Pak? Sama, YPM itu titik pusat massa ya. Pusat massanya itu atau titik beratnya ya. Nah, itu berarti gunakan X1A1 ditambah X2A2 per A1 tambah A2. Nah, ini masukannya harus betul ya. Dari lihat sini data-data yang sudah diperoleh, 5 kali 24 ditambah 5 kali 30 ya, dibagi luasnya yaitu 24 ya, 24 dengan 30 ya. Jadi 5 kali 24 120, 5 kali 30 150, kalau dijumlah 270 dibagi 54 ya, didapat persis ya 5 meter. Jadi kalau X1 Y1-nya sudah sama-sama 5 meter, sebenarnya dari X0 nggak usah, ya sama aja dengan X1 Y1 yaitu 5 meter. Nah, Y0-nya berapa ketinggian gabungan daripada benda ini, titik beratnya anak-anak? Pakai rumus Y1A1 ditambah Y2A2 per A1 ditambah A2. Ya, A1 dengan A2-nya sama dengan tadi, 54. Tinggal Y1-nya 2 kali 24, 48, ditambah 6 kali 30, 180. Jadi 228 dibagi 54. Jadi 4,22 meter. Jadi kalau dilihat dari bangunnya sedikit sekali ya di atas persegi panjangin ya di sini. Nah, kurang lebih titik beratnya di situ di 4,22. Nah, selanjutnya, nah ini ada kerucut lagi, bukan ya, setengah bola ya, setengah bola pejal dengan silinder atau tabung pejal juga ya. Tentukanlah titik berat objek tersebut. Nah, ini kalian harus ingat bagaimana titik berat dari sebuah benda bola pejal ya. Berapa letaknya? Ya, seperti itu. Nah, perhatikan. Jadi ini kalau digambar kan ada diameternya ini ya. 8 cm ya, diameternya tabung silinder ya. Nah, ini. Nah, untuk ini setengah bola itu letak dari titik beratnya adalah 3/8. Jadi 3/8 dari 3/8 dari tinggi ya, 3/8 dari tinggi. Nah, tingginya berapa? 4 ya, tingginya 4, jadi 3 kali 4 12 ya, dibagi 8.
Ini ya. Jadi di mana sih nah ini ya 3/8 dari 4 yang di sini letaknya kan dari sini, jadi letaknya kan dari bawah sini. Nah, ini tingginya silinder atau tabung adalah 10 ditambah dengan letak dari tingginya setengah bolanya, yaitu 3/8 kali 4, nah, alias 1,5 ya. Jadi ditambah 10 jadi 11,5. Nah, masing-masing volumenya harus kita hitung sama seperti biasanya. Volume tabung adalah PR kuadrat T ya, T-nya R-nya jari-jarinya 4, tingginya 10, jadi 160 pi. Untuk setengah bola tadi jangan lupa setengah, volume bola kan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, jadi ini boleh dihitung kalkulator adalah 42,7 pi. Nah, lalu untuk menentukan titik beratnya gunakanlah Y1 V1 tambah Y2 V2 dibagi V1 V2. Dari sini Y1-nya 5 kali 160 pi tambah 11,5 dikali 42,7 pi dibagi 160 pi dan 42,7. Jadi diperoleh 6,4 cm. Nah, dari kasus ini bisa saja soal ini dibalik. Ya, bagaimana jika setengah bola bejal tadi dibalik posisinya sehingga seperti mangkok menghadap ke atas? Ya, seperti itu. Ya, bagaimana? Ya, coba ya, kasus seperti itu coba kalian PR ya, dicoba latihan ya, dijadikan PR nih. PR, coba ya, bagaimana kalau setengah bolanya itu dibalik posisi menghadap ke atas, seperti irisan buah semangka yang menghadap ke atas sana ya. Nah, coba ya. Oke, selamat mencoba ya. Oke, selanjutnya masih berkaitan dengan bola bejal, tetapi ini kasusnya ini ada lubangnya. Bolanya bejal tapi ada rongganya dan berbentuk bola, yang mana bolanya jari-jarinya separuh dari jari-jari bola yang besar, dan masih dinyatakan dalam jari-jari bola yang besar itu 2R anak-anak. Jadi yang ini 2R jari-jarinya, jari-jari ini 2R. Jadi kalau di sini ada titik pusatnya bola yang kecil, maka dia jari-jarinya tinggal setengahnya dari bola yang besar, yaitu setengah dari 2R, yaitu R saja alias 1R ya. Nah, di manakah letak titik berat untuk kasus seperti ini ya, karena ada rongganya. Nah, kalau ada yang rongga, kalian bisa mengurangi dari keseluruhannya. Jadi nanti rumusnya menjadi dikurangi. Nah, kita lihat. Nah, ini. Jadi anggap aja ada X1 itu untuk bola yang besar, X2 bola yang kecil. Nah, jadi seperti ini ya, Nana ya. Maka untuk X1 kita posisikan persis di sumbu kartesiusnya, X00-nya di pusat ya. Nah, X1-nya berarti 0. Ini untuk yang bola besar ya. Nah, X1-nya 0. Kemudian volume benda 1, volume bola yang besar ini adalah rumusannya volume bola kan 4/3 pi R pangkat 3.
Karena jari-jari yang bola yang besar lah 2R, jadi 2R ini dikurung pangkat 3. Sedangkan untuk bola yang kecil, ini ternyata posisinya di sebelah kiri. Berarti min R, anak-anak. Nah, min R itu X2-nya ya. Volumenya berapa? 4 pi 3 pi R pangkat 3. R-nya pakai setengah dari jari-jari ini ya. Jadi ini cukup R. Sehingga, nah inilah tandanya harus minus. Tanda ini harus ya minus karena ini lubang ya atau rongga. Jadi harus tanda minus ya, negatif. Nah, negatif. Demikian juga rumus yang bawahnya, P1-nya min P2, bukan plus, tapi menggunakan min, anak-anak. Selanjutnya bagaimana, Pak? Nah, ini dimasukkan P1-nya dari sini, 4/3 pi 2R pangkat 3, X1-nya 0, jadi ini harusnya dikali 0 ya, jadinya 0. Min 4/3 pi R pangkat 3 kali min R, min kali min jadi plus, positif ini. Tinggallah 4/3 R pangkat 4 atau R pangkat 3 ya, sama aja ya. Ya. Jadi ini 0. Nah, yang bisa dicoret mana sih? Nih, yang bisa dicoret dengan bawahnya ya. Ada 4/3 pi R pangkat 3, ini 8 ya. Ini ada pi R 3 lah, tinggal 1. Jadi hasilnya R per 8 min 1 yaitu 7. Jadi X0 nya berada di jari-jari sebelah sini. Jadi kalau jari-jarinya 14 misalkan, maka X0 pusat titik bendanya berada di sini ya, R per 7, R dibagi 7 sorry, di sekitar sini ya, untuk titik beratnya benda yang berbentuk bola pejal terus ada lubang atau rongganya seperti ini. Nah, gitu anak-anak, kasus-kasus seperti itu sering muncul dalam persoalan-persoalan ulangan fisika ya. Harap kalian sering berlatih ya untuk mengerjakan soal-soal semacam ini biar tidak sulit ya, tidak sulit. Nah, baik, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Terima kasih, semangat belajar dan ikuti video-video pembahasan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak, semangat belajar ya.